Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riyandi dari kelas M4 NIM 2210417713. Nah, di sini saya akan melanjutkan skripsi bab 3 metode penelitian dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Nah, yang pertama itu desain penelitian. Ada dua definisi desain penelitian dan jenis desain penelitian. Yang pertama, desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh penelitian untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisa apa yang menjadi fokus penelitian. Dan jenis-jenisnya itu, desain penelitian adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen-komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Dan berikutnya itu ada lokasi dan waktu penelitian. Waktu penelitian adalah beberapa lama proses penelitian seperti tanggal, bulan, dan tahun ketika penelitian tersebut dilakukan. Dan lokasi penelitian adalah tempat di mana melakukan penelitian, terutama sekali dalam menangkap fenomena atau penelitian yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Dan selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian kecil atau sekarang dari objek penelitian tersebut berdasarkan jumlah populasi juga jauh lebih banyak dibandingkan yang sampel. Selanjutnya itu penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak diketahui. Jika jumlah populasi tidak diketahui, penelitian biasanya menggunakan tempo yang telah ditentukan berdasarkan pengalaman sebelumnya, studi serupa, atau berdasarkan ketersediaan sumber daya. Namun untuk penelitian kuantitatif yang ingin menghasilkan temuan yang dapat digenerasikan ke populasi yang lebih besar dan sering merujuk pada aturan praktis atau tabel untuk sampel. Salah satu aturan praktis adalah menggunakan ukuran sampel minimal 30. Untuk penelitian kuantitatif, angka didasarnya pada hukum berdasarkan bilangan law of large number dan berdasarkan limit pusat central limit menyatakan bahwa distribusi sampel akan mendapatkan distribusi normal jika ukuran sampel yang cukup besar, biasanya di atas 30. Dan itu selanjutnya teknik pengambilan sampel. Yang pertama, sampel random sampling. Yang kedua, strategic random sampling. Dan yang ketiga, cluster sampling. Dan keempat, systematic sampling. Dan kelima, quota sampling. Dan keenam, purvive or jungle mental sampling. Dan ketujuh, snowball sampling. Dan ke-8, confined sampling. Nah, selanjutnya accidental random sampling. Accidental sampling juga dikenal sebagai confined sampling atau opportunist sampling, adalah teknik pengambilan sampel non probabilistik di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka. Nah, di sini juga bisa kita lihat. Dan selanjutnya, metode pengumpulan data itu ada survei, wawancara, observasi, analisis, studi kasus, eksperimen, kuesioner, dan focus group. Itu adalah metode pengumpulan data. Dan sumber data itu ada beberapa, salah satunya sumber manusia, sumber dokumen, sumber observasi, sumber sekunder, sumber sensor dan teknologi cerdas, dan seterusnya sumber catatan medis dan kesehatan, terus sumber visual, dan sumber percakapan dan interaksi. Dan selanjutnya, reliabilitas
mengacu pada sejauh mana instrumen pengukuran penghasilan yang konsisten dan stabil ketika diukur ulang dalam situasi yang sama atau mirip. Dalam kata lain, reliabilitas menunjukkan tingkat kepadatan dan keadaan instrumen terhadap beberapa metode untuk mengukur reliabilitas, termasuk uji ulang, konsisten internal, parallel forum, reliabilitas pengamatan. Dan selanjutnya variabel penelitian itu ada yang pertama variabel independen, dan yang kedua variabel dependent, dan ketiga variabel kontrol, dan keempat pengumpulan data untuk setiap variabel. Dan selanjutnya definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah penjelasan detail bagaimana suatu variabel akan diukur dalam penelitian. Dan definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono 2015 adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan memiliki variabel tertentu untuk terlihat di tempat oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dan selanjutnya itu teknik analisa data dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Teknik analisa data yang umum digunakan adalah linear berganda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu pengkodaan data, yang kedua pemeriksaan asumsi, ketiga analisis regresi linear berganda, yang keempat interpretasi hasil, dan yang terakhir laporan hasil. Dan selanjutnya itu ada rumus regresi linear bagaimana dan asumsi klasik. Regresi linear berganda adalah teknik statistik yang digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Nah, dan selanjutnya asumsi klasik. Asumsi klasik dalam regresi linear meliputi linearitas, dan kedua independensi, homoscedasticity, normalitas, dan yang terakhir tidak ada multikollinearitas. Sekian dari saya, terima kasih.